Jadi kalian pasti yang ikuti channel saya semenjak awal ya, tahun 2019. Kalau nggak salah, 2019, 2020. Kalian itu pasti nggak asing dengan Bapak ini, guys. Abi Tuhan, patukah habis kata kesukaan. Ya kan? Bapak ini sudah saya bahas di channel saya semenjak awal-awal channel saya. Saya bahkan sempat ya chatting-chattingan, bahkan sempat apa yang kalian bilang peperangan roh dengan Bapak ini pernah saya praktekkan dengan dia. Saya nggak berperang sikar raba-raba, nggak kayak gitu ke dia, nggak. Saya hanya melihat dia seperti itu dan saya bilang sama dia untuk, Pak, sadar Pak, Anda ini sedang ditipu oleh pikiran Anda sendiri begitu. Jadi saudara-saudara, coba kalian lihat. Hal semacam ini itu tentu bikin malu kekristenan. Kita orang Kristen malu lah pasti, ya kan? Malu lah kita. Dituduh, wah kok begini iman Kristen, kok begini ajaran Kristen. Padahal di Alkitab nggak ada sama sekali hal seperti ini. Malah kalau kalian baca Alkitab, praktik-praktik ibadah yang gemetar-gemetar itu dilakukan oleh para penyembah-penyembah berhala. Tidak ada praktik-praktik seperti ini dalam Alkitab. Dalam perjanjian lama ketika orang Israel beribadah, mereka itu harus beribadah dengan sopan, dengan teratur, dengan hormat, dengan rasa takut yang mendalam, dan dengan kesadaran penuh. Di Alkitab, di Imamat misalnya, itu Musa diperingatkan untuk jangan biarkan ada imam yang masuk ke bait Allah melayani dengan keadaan mereka sudah minum anggur. Nah, sebenarnya kalau kalian membaca teks-teks itu bukan berarti bahwa mereka hanya sekedar nggak boleh minum anggur, tidak. Tapi dalam konteks masa itu, saudara-saudara, ketika para imam masuk melayani bait Allah, mereka nggak boleh minum anggur karena itu menjadi satu tanda yang harus membedakan mereka dengan cara-cara penyembahan berhala di samping mereka waktu itu. Karena para penyembah berhala waktu itu suka minum anggur untuk menyembah berhala supaya mereka mudah mengalami trans, mengalami semacam keadaan kerasukan dan mulai berbicara, membuat gerakan yang aneh-aneh sebagai bentuk mereka sedang menyembah berhala mereka. Nah, Tuhan gak ingin orang Israel itu terjadi seperti itu. Makanya diperingatkan supaya jangan para imam untuk minum anggur untuk masuk ke bait Allah. Tuhan gak berkenan untuk disembah dengan keadaan yang hilang kesadaran, dengan keadaan yang tidak ada kemanusiaan di situ. Karena coba kalian lihat saudara-saudara, hal semacam ini sama sekali nggak ada kemanusiaan di sini. Ini apa saudara-saudara? Ibadah itu harusnya melatih kita untuk hidup dalam keteraturan, dalam kesopanan, hidup dalam kesadaran penuh. Ibadah macam apa yang bikin orang mabuk, bikin orang goyang-goyang, bikin orang teriak-teriak bahasa yang gak jelas? Itu bukan ibadah, itu merusak diri manusia itu. Itu menghancurkan manusia dari dalam dirinya sendiri. Hal semacam ini, saudara-saudara, ini nggak boleh dibiarkan sebenarnya oleh kita orang Kristen. Kita harus berani menegur ini. Kita harus berani mengatakan ini sesat, ini salah. Jangan bilang, oh nggak boleh, harus kasih. Saudara-saudara, kasih tidak membiarkan kesesatan beredar secara seperti itu, saudara-saudara. Ya, kalau ada orang yang salah jalan, kasih itu berarti menegur dia secara terang-terangan. Kamu salah, kamu sesat, ya, sesat. Hal semacam ini ya, sesat. Mohon maaf kalau ada yang bilang, oh nggak boleh bilang sesat. Saya bilang sesat, ya, karena nggak ada dasarnya dalam Alkitab dan ini merusak diri seseorang untuk menjadi orang yang betul-betul memahami Roh Kudus dengan hormat. Saudara, goyang-goyang tubuh seperti ini berbicara, ini mereka akui, mereka klaim sebagai manifestasi dari Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal. Baca di Alkitab, di mana Roh Kudus menyebabkan orang hilang kesadaran dalam dia menyembah Tuhan. Saul ketika dia mau membunuh Daud, ya, dia dibuat oleh Roh Kudus tergelepar karena Roh Kudus tahu dia sedang punya niat jahat sehingga dia tergelepar. Roh Kudus mencegah orang dari kejahatan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Rebahnya Saul itu karena Saul punya niat jahat. Ya, Roh Kudus adalah roh yang
mengatur, mempersiapkan, roh yang membimbing orang untuk hidup dalam kesadaran, dalam keteraturan, dalam kebijaksanaan. Nah, masa ada Roh Kudus itu mengajak untuk ada peperangan roh seperti ini, mengajak supaya orang itu mau saling serang-serang. Ya, itu bukan Roh Kudus, saudara. Tidak ada dasarnya di Alkitab. Tidak ada basicnya di firman Tuhan. Apa yang mereka lakukan ini adalah pembodohan diri sendiri dan pembodohan kepada orang lain. Ya, mungkin mereka meyakini ini sebagai pengalaman supranatural. Tidak ada dasarnya di Alkitab, tapi entah bagaimana mereka percaya. Karena mereka bilang, oh saya mengalami ini itu. Nah, apakah karena kamu mengalami sesuatu, maka itu berarti kamu sudah pasti benar? Kan tidak. Saudara, saya mau bilang ya saudara, praktik-praktik semacam ini memang akan terus ada. Karena akan banyak ada orang yang polos, ada orang yang suka pikirannya itu primitif ya. Sorry to say. Hal-hal yang sulit diajak berpikir logik, sulit untuk diajak berpikir secara akal sehat. Karena dari kecil mungkin sudah banyak diceritakan hal-hal mistis, hal-hal yang seram-seram begitu, hal-hal yang tahayul, sehingga dia sangat mudah percaya dengan hal-hal seperti itu. Dari kecil jarang diajak berpikir logik, berpikir kritis. Ya itu masalahnya sebenarnya ya. Banyak orang itu ketika dari kecil itu terlalu sering dengar cerita horor, terlalu sering dengar cerita tahayul, itu akhirnya gampang dipengaruhi dengan hal seperti ini. Ya, oh bahwa ada roh jahat yang akan menyerang, maka kita harus menengkingnya dengan Roh Kudus dengan cara seperti ini. Orang-orang yang memanfaatkan kepolosan, kenaifan orang-orang seperti tadi yang saya katakan mudah percaya hal-hal mistis begitu, hal-hal yang bersifatnya supernatural begitu. Ketika ada ya inilah pendeta-pendeta mengklaim diri pendeta, tapi memanfaatkan, entah mereka sadar atau tidak, mereka memanfaatkan kenaifan orang-orang seperti ini untuk menjadi pengikut, dan akhirnya dari orang-orang itu mereka ya pendeta-pendeta ini seperti Pak Johnny Alexander ini, dia itu mendapatkan pengikut dan merasakan sanjungan, rasa hormat, merasakan rasa kagum, rasa takluk dari pengikut-pengikutnya, rasa segan karena ya meskipun beberapa orang dia dengan cara begitu dia merasakan, dia menikmati kehormatan dan rasa dihormati, rasa dikagumi, perasaan ingin dielu-elukan sebagai orang yang punya Roh Kudus yang luar biasa. Itu sering dimiliki oleh orang-orang yang ya nabi-nabi palsu, saudara. Saudara, kita sebagai orang Kristen harus mengajak jemaat kita, mengajak keluarga kita, masyarakat di sekitar kita untuk pergunakan akal budi yang Tuhan berikan. Kalau kalian baca Alkitab, saudara, ya, misalnya baca kitab Amsal misalnya, di sana jelas untuk orang punya pengertian, punya pikiran yang bijaksana, punya pikiran yang berpengetahuan. Semua itu penting, ya, untuk supaya orang itu tidak mudah disesatkan, tidak mudah dibodoh-bodohi, saudara. Jadi orang Kristen harus pakai pikirannya, berpikir secara kritis. Saya bukan mengatakan bahwa kita sekarang nggak percaya lagi pekerjaan Roh Kudus untuk menyatakan kuasa Roh Kudus. Saudara, ketika ada orang membacakan firman Tuhan secara benar dan baik, ketika ada pendeta dengan berapi-api menyampaikan Injil, Roh Kudus sedang bekerja di sana. Roh Kuduslah pelaku utama di situ. Ya, jadi pekerjaan Roh Kudus itu termanifestasi bukan lewat bukan begitu, saudara. Baca Kisah Para Rasul. Ketika Stefanus diminta pertanggungjawaban tentang imannya di hadapan para ahli-ahli agama, Stefanus berkhotbah dengan berapi-api, dan apa kata Alkitab? Dia dipenuhi Roh Kudus. Ya, ketika orang menyatakan kebenaran Kristus dengan berani, ketika firman dinyatakan dengan sebenar-benarnya, semurni-murninya, ketika Injil kumandangkan, itulah pekerjaan Roh Kudus. Saudara, mari jadi Kristen yang betul-betul paham firman Tuhan. Kita berusaha dengan segala hikmat yang Tuhan berikan, dengan segala tools yang Tuhan percayakan di diri kita. Kita gunakan itu sebaik mungkin untuk memahami apa kehendak Tuhan. Ya, jangan mudah dibodoh-bodohi. Dan sebagai orang Kristen, kita harus berani katakan,
yang salah sebagai yang salah, yang benar sebagai yang benar. Sekian video saya, Tuhan memberkati.